kami dari mahasiswa IAIN Curug ingin menanyakan hal tentang pengelolaan pendidikan di sekolah. Oh iya, terima kasih. Memang kemarin dari kepala sekolah ada informasi bahwa ada mahasiswa dari IAIN Curug untuk observasi karena kepala sekolah sekarang mereka di Jawa dan dilimpahkan saya sebagai wakilnya. Tapi mohon maaf untuk observasi Anda karena ini hari libur, jadi ya saya suruh datang ke rumah. Iya Pak. Kemudian ya sebelumnya juga saya minta maaf karena seharusnya sekolah, tapi sekolah ini adalah baru libur. Jadi yang masih perlukan itu apa saja? Ya, ada beberapa hal yang saya tanyakan mengenai pengelolaan pendidikan yang di sekolahan Bapak. Pertanyaan tersebut itu mengenai tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan. Yang kedua itu pengelolaan laboratorium. Yang ketiga itu sistem penerimaan peserta didik baru. Dan keempat itu pengelolaan pembelajaran. Langsung saja Pak, untuk mengenai pertanyaan yang pertama yaitu tentang pengelolaan perpus. Oh, untuk sekolah kami, karena sekolah kami ini ada lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenang yang berbasis pesantren. Jadi untuk perpus yang jelas adalah yaitu untuk perpus yaitu khusus hampir 80% yaitu tentang pengelolaan buku-buku yang berbasiskan lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian untuk pelaksanaan perpus ya tetap ada manajemennya. Yang pertama tetap ada pengelolanya yaitu ketua perpus yaitu Ibu Ainun. Kemudian untuk pelaksanaan hari-harian itu diserahkan kepada OSIS. Gitu. Kemudian jumlah buku diperkirakan sekitar 2000 judul buku. Nah, yang pertanyaan kedua itu tentang pengelolaan laboratorium. Untuk laboratorium di sekolah Darul Ulum itu Darul Ulum Saleh Jaya itu hanya ada satu, yaitu laboratorium komputer, karena yang sangat dibutuhkan adalah itu karena jurusan yang diambil pada sekolah kami Darul Ulum Saleh Jaya itu adalah jurusan agama. Jadi untuk laboratorium umum itu belum ada, yang ada hanya laboratorium komputer yang jumlah komputernya itu sekitar 50 komputer. Kemudian untuk pengelolaannya tetap ada, ya. Tetap ada manajemennya, ada ketuanya, ada sebagainya. Ketuanya ini diserahkan kepada Bapak Potri SPD. Lagi ini tentang pengelolaan sistem penerimaan peserta didik baru. Untuk penerimaan sistem ya pengelolaan atau sistem penerimaan murid baru itu ada dua versi. Yang pertama adalah online, yaitu melalui internet, karena di sini muridnya itu jauh-jauh sehingga mereka tidak perlu payah-payah mereka datang ke sekolah atau ke pondok pesantren untuk mendaftar. Mereka yang cukup melalui online itu sudah bisa. Kemudian untuk wilayah yang dekat itu menggunakan tatap muka, yang mereka langsung membawa persyaratan ke pondok, tidak di sekolah tapi ke pondok karena sekolah sementara ini itu. Dan ini ya yang keempat itu untuk pengelolaan pembelajaran gimana Pak? Untuk pengelolaan pembelajaran di sekolah kami, karena sekolah kami ini adalah berbasiskan agama yang di bawah naungan Kemenang, yaitu pondok pesantren, kami tetap menggunakan kurikulum K13. Kemudian untuk dalam proses belajar mengajar itu untuk kalender pendidikan kami menggunakan dua kalender pendidikan. Yang pertama kalender pendidikan Kemenang dipadukan dengan kalender pendidikan Mendikbud. Itu karena di sana ada perbedaan. Gitu.
Kemudian untuk proses belajar mengajar, kebetulan saya ini adalah wakil kurikulum, itu proses belajar mengajar itu tatap muka. Kalau mungkin di daerah lain tidak diperbolehkan karena sekarang yang dinamakan corona ya. Nah, corona itu tidak diperbolehkan untuk proses belajar mengajar itu dengan tatap muka. Tetapi untuk di wilayah Banyuasin, Palembang, Banyuasin, terutama di Air Saleh, ini zona hijau. Maka kami minta izin untuk Kemenak itu supaya bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Dan alhamdulillah itu disetujui karena wilayah kami adalah wilayah zona hijau. Karena apa? Nah, kami mengadakan rapat wali murid itu ya lebih praktis, itu proses belajar mengajar itu dengan tatap muka karena itu lebih efektif karena mereka terjun langsung antara guru dengan murid. Nah, itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya jelaskan. Apa kira-kira ada yang dibutuhkan yang lainnya? Pak, ya yang itu saja pertanyaannya, dan terima kasih atas penjelasan dari Bapak tentang lembaga pengelolaan di sekolahan Bapak. Nah, semoga untuk kedepannya sekolahan Bapak lebih maju, Amin. dan bisa menjadi sekolahan yang nomor 1. Amin. Dan kita Pak, kami terima juga di Juruk. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Gunakan sebagaimana mestinya.